Madinah. Maka disebutkan di dalam hadis, kalau Rasulullah SAW, antum ahlas safinah hijratan, bahwa kalian kelompok Abu Musa al-Ash'ari hijratan, lakum hijratan, kalian mempunyai dua hijrah, hijrah kepada Habasyah dan hijrah kepada Nabi di Madinah. Maka ini dari keutamaan Abu Musa al-Ash'ari, dan di sini sanadnya jelas, tidak ada keraguan karena dikeluarkan muttafaqun alaih. Maka syahidnya digelari oleh Nabi, lakumul hijrah marratain, hajartum ila Najasyi wa hajartum ilayya. Kalian mempunyai dua keutamaan. Kalian pertama pergi hijrah ke Najasyi, dan yang kedua kalian hijrah ke kami, ke Madinah ini, kata Nabi. Maka ini hadisnya muttafaqun alaih. Adapun lafaz yang kami sebutkan tadi tidak disahihain, tetapi sanadnya sahih. Dan dari keutamaan Abu Musa al-Ash'ari, dia diberikan oleh Nabi doa khusus, seperti hadis yang datang dari Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan dari Nabi yang muttafaqun alaih juga. Berkata Nabi mendoakan khusus kepada Abu Musa karena saking cintanya kepada orang-orang Yaman dan melaksanakan hijrah 2 kali. Yad'u bidu'a wal istighfar duna nafsihi, tanpa menyebut kepada dirinya. Maka berkata Nabi, Allahumma gfir li Abdillah ibn Qais dan bahu wa adkhilhul yawma al-qiyamah madkhalan karima. Maka wahai Allah, ampunilah dosa Abdullah ibn Qais, dosa-dosanya semua, dan di hari kiamat masukkan dia kepada surga. Doa ini langsung keluar dari mulut Nabi tanpa menyebut untuk dirinya Nabi, tapi langsung menyebut untuk sahabatnya Abdullah bin Qais. Maka ini keutamaan dari Abdullah bin Qais, diampuni dosanya, kata Nabi, dan dimasukkan surga ya Allah Abu Musa al-Ash'ari ini. Dan dari keutamaan Abu Musa al-Ash'ari yang muttafaqun alaih juga, dari riwayat Abu Musa itu sendiri, bahwa dia orang yang paling merdu suaranya dengan Al-Quran. Maka orang-orang Al-Ash'ariyun, Al-Yamaniyun, Al-Itlaq, hum afdalus sawt fil Quran. Mereka orang paling indah suaranya dari Al-Quran. Pendalilannya berkata Nabi kepada Abu Musa, laqad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Engkau wahai Abu Musa telah diberikan pita suara emas yang paling indah seperti keluarga Daud alaihi salam, dari suara-suara mereka yang indah. Ini pujian Nabi kepada Abu Musa secara mutlak, bahwa dia pembaca Al-Quran yang paling merdu suaranya. Dan ini menjadi pendalilan bahwa suara Daud alaihi salam paling baik suaranya, sehingga dijadikan mizan, timbangan, bahwa Abu Musa suaranya bagus seperti suara Daud. Dan juga bukan hanya Abu Musa yang suaranya bagus, tetapi kelompok Al-Ash'ariyun laisa bi Abi Musa faqat bal Al-Ash'ariyun ahlul Yaman limada li'anna qad madaha Rasulullah SAW lahum laisa li Abi Musa faqat. Maka telah datang hadis Nabi memuji mereka bukan hanya Abu Musa saja, seperti hadis yang muttafaqun alaih juga dari Abu Musa al-Ash'ari, yang mana disebutkan oleh Nabi, inilah a'rifu aswata rufqatil ash'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Berkata Nabi, aku tidak mengetahui rumah-rumah kelompok Al-Ash'ariyun di siang hari, karena semua orang sibuk. Mana rumahnya Al-Ash'ariyun tidak diketahui. Dan Madinah pada saat itu mulai dengan desa yang paling padat, karena semuanya ingin bertemu dengan Nabi. Dari berbagai negeri datang ke Madinah.
Seperti misalnya di pondok-pondok pesantren yang dipenuhi oleh santri-santri dari kepala keluarga, begitupun. Dan begitupun di tempat kami dulu di Yaman, di tempat kami Syekh Mukbil, maka sekitar 2.500 dari kepala keluarga. Setiap kepala keluarga berapa anak? Tidak ada KB istilah mereka. Anak-anaknya banyak dan istrinya pun banyak. Ada 2, 3. Maka berapa jumlah? Sekitar 5.000-an. Maka penuh. Dan rumahnya dempet-dempet. Begitupun di Madinah. Kata Nabi, aku tidak mengetahui rumah Al-Asy'ariyun di siang hari. Namun di saat malam hari, aku mengetahui di sana rumah Al-Asy'ariyun, di sana rumah Al-Asy'ariyun, di sana dari mana? Min rifqati aswatihim fil Qur'an. Dari keindahan dan kemerduan suara mereka mendendangkan Al-Quran. Kapan? Di malam hari. Berarti apa? Sholat malam. Maka sholat malam membaca Al-Quran dengan suara yang menjaharkan, maka itu dari sunnah. Dan itu diketahui oleh Nabi dikarenakan didengar oleh Nabi qiraah mereka. Maka ini pujian dari Nabi kepada kelompok Al-Asy'ariyun, bukan Abu Musa saja, tetapi keturunan Al-Asy'ariyun. Mereka ahli Al-Quran dan sautuhum ahsan fi qiraatil Quran. Kemudian setelah selesai kita menyebutkan dari sahabat dan para rawi, maka kita masuk sekarang kepada matan. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannatan min fiddah ayatuhuma wa ma fihima aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Maka dua surga yang mana bejana-bejananya yang ada di dalam dua surga itu dari perak, dan ada dua surga yang mana bejana-bejananya itu terbuat dari emas. Di sini menjadikan sifat ada surga dari emas dan ada surga dari perak. Perkakas-perkakasnya dari emas dan perak. Dan disebutkan bahwa wa ma bainal qaumi wa baina an yanduru ila rabbihim illa rida al-kibri ala wajhihi fi jannati adnin. Maka tidaklah di antara manusia dan di antara mereka melihat Allah Jalla wa Ala, melainkan di saat mereka melihat Allah di surga Adn, maka Allah itu mempunyai pakaian keagungan tersirat di wajahnya di surga Adn. Maka di sini jelas hadis ini menjadi pendalilan kita melihat wajah Allah. Namun melihat wajah Allah di akhirat di dua tempat. Tempat yang pertama di Arasatil Qiyamah. Dan hadis Adi Ibnu Hatim zahirnya di Arasatil Qiyamah, bahwa Allah pasti akan berbicara dengan kita. Tidak ada penterjemah dan Allah membuka hijab. Maka ini sebelum masuk kepada surga. Dan di hadis-hadis yang panjang yang telah kita sebutkan di Arasatil Qiyamah, sebelum menyeberang kepada Sirat, Allah akan menampakkan kepada mereka. Maka diriwayatkan Allah menampakkan wajah apa bukan? Bukan, tetapi apa? Sak. Allah menampakkan betis. Dan semua orang setelah ditampakkan akan sujud, kecuali siapa? Al-munafiqun. Telah lewat hadis Abu Hurairah, hadis Abi Sa'id. Itu semuanya di Arasatil Qiyamah, di tempat yang bukan surga. Dan di sana juga akan melihat Allah yang kedua kalinya di surga. Dan di sini mereka dalam keadaan sumringah, bahagia. Karena apa? Sudah dijamin masuk surga. Adapun di Arasatil Qiyamah mereka tidak dijamin masuk surga. Meskipun muslim bisa jadi
karena banyak dosa dimasukkan ke api neraka dulu. Dan belum melewati as-sirat yang perkara mengerikan, di mana jembatan itu dibentang di antara neraka, di punggung neraka. Tidak selamat masuk neraka. Maka melihat Allah pada saat itu bukan suatu kenikmatan puncak seperti mereka orang-orang ahli surga. Maka hadis ini menjadi pendalilan melihat Allah yang kedua, di mana di surga, bukan di hari kiamat. Adapun pendalilan dari Al-Quran melihat Allah di surga seperti Allah berfirman, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah mereka bahagia sumringah di saat mereka melihat wajah Allah. Di mana? Di surga. Kalau di Arasatul Qiyamah belum. Mereka dalam keadaan ketakutan semuanya. Takut masuk neraka. Adapun di surga disebutkan wujuhu yawma idin nadirah. Wajah-wajah mereka bahagia. Dalil dari ayat yang kedua mana? Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang masuk mengamalkan amal-amal soleh dan beriman dulu di dunia, al-husna masuk surga, wa ziyadah dan tambahan masuk di surga, tambahannya melihat wajah Allah. Mana pendalilannya? Telah ditafsirkan oleh hadis di riwayat Muslim dari Suhaib bin Sinan. Allah berkata kepada penduduk surga, aku berikan kenikmatan tambahan. Penduduk surga heran, apalagi? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Dan kami hidup dalam kenikmatan. Ada nikmat di atas nikmat itu apa? Allah membuka hijab antara dirinya dengan penduduk surga. Maka terkesiap, tidak terasa kenikmatan yang ada pada mereka di surga melebihi dari melihat Allah. Maka melihat Allah puncak kenikmatan terima. Kemudian Nabi membaca di riwayat Muslim, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka penduduk surga itu ada tambahan kenikmatan. Dan bahkan telah ditafsirkan langsung oleh Nabi di hadis Ka'ab ibnu Ujrah dan Ubay ibnu Ka'ab yang derajatnya Hasan li Ghairi, saling menguatkan. Di tafsir ini Nabi membaca lilladina ahsanul husna. Al-husna adalah surga, wa ziyadah melihat wajah Allah di surga. Maka inilah hadis yang bisa kita berikan. Maka hadis ini hadis yang